Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Ismail dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, YIN Nurjati Cirebon. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah tafsir dakwah yang diampu oleh Bapak Zainal Mutakin MIKOM. Baik, mengenai tafsir dakwah, yang pertama kita akan membahas tentang apa itu tafsir dakwah di pertemuan yang pertama. Tafsir dakwah dan metode tafsir Al-Quran serta karya dan contoh-contoh ayat dari tafsir dakwah dari ayat Al-Quran. Yang pertama yaitu tafsir. Tafsir adalah ilmu yang digunakan untuk memahami atau menjelaskan makna-makna dalam kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, serta menyimpulkan kandungan hukum dan yang ada di dalamnya. Sementara untuk metode dari tafsir dakwah, kata metode berasal dari bahasa Yunani yang berarti metodos atau jalan. Dalam bahasa Inggris, kata itu ditulis method, dan dalam bahasa Arab jika diterjemahkan berarti metode itu adalah tarikat atau manhaj. Metode digunakan dalam berbagai objek, baik itu yang berhubungan dengan suatu pembahasan masalah ataupun pekerjaan fisik, selalu tidak terlepas dari metode. Dengan demikian, metode merupakan salah satu cara untuk mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan. Metode terbagi ke dalam beberapa jenis. Yang pertama yaitu metode ijmali. Metode ijmali yaitu menjelaskan Al-Quran dengan cara singkat dan global tanpa uraian yang panjang. Sementara yang kedua yaitu metode tahili, yaitu menafsirkan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan tersebut. Yang ketiga yaitu ada tafsir Muqorin atau tafsir Al-Muqorin. Metodenya yaitu dengan cara menafsirkan sekelompok ayat Al-Quran dan membandingkannya dengan ayat yang lainnya. Yang terakhir yaitu ada metode Maudhui atau metode yang membahas ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan tema judul yang telah ditetapkan. Dalam tafsir dakwah dan metode tafsir dari Al-Quran, ada beberapa contoh yang mewajibkan kita untuk memulai dakwah sebagai sesuatu yang diwajibkan bagi umat manusia, terutama umat muslim. Yang pertama yaitu penjelasan surat yang pertama yaitu ada di surat An-Nahl ayat 25 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamah wa min ajwaril ladzina yudillunahum bighairi ilm ala sa'a ma yazirun. Yang artinya, ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna. Dan sebagian dosa-dosa yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah, alangkah buruknya dosa yang mereka pikul. Dari penjelasan Quran surat An-Nahl ini menjelaskan bahwa terdapat dua pelajaran yang ada pada ayat An-Nahl ayat 25 ini, yaitu siapa saja yang mengajak orang lain melakukan perbuatan dosa atau mempersiapkan segalanya agar orang lain berbuat dosa, ia juga termasuk orang yang melakukan dosa, atau setiap sebagai pelakunya melakukan dosa, maka dia pun akan mendapatkan dosa. Akar dari kebanyakan penyelewengan adalah kebodohan dan musuh biasanya memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat. Oleh karena itu, berdakwah menjadi suatu hal yang wajib supaya masyarakat di sekitar kita bisa terhindar dari hal-hal yang menyeleweng yang bisa membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Baik,
Penjelasan ayat yang kedua mengenai dakwah yaitu ada di Quran surat Al-Imran ayat 104 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walatakum minkum ummatan yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf, dan mencegah kepada yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Rasulullah SAW bersabda dari Abi Sa'id Al-Khudrira berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang di antara kamu melihat kemungkaran, maka hendaklah merubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Maka jika tidak mampu, maka gunakanlah hati atau dengan hatinya. Demikian itu selemah-lemahnya iman. Dua hal yang harus digarisbawahi dari ayat ini yaitu nilai-nilai ilahi tidak boleh dipaksakan tetapi disampaikan secara persuasif dalam bentuk ajakan yang baik. Al-ma'ruf yang merupakan kesepakatan umum masyarakat yaitu berupa perintah yang baik, dan munkar yang berarti mencegah kepada keburukan. Di sini begitu pentingnya berdakwah ya, atau ajakan untuk mengajak seluruh umat manusia untuk menuju ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan ayat yang berikutnya di pertemuan kedua yaitu yang pertama di surat Al-Alaq 1-5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Maksudnya yang tidak diketahui manusia. Pesan utama dari ayat ini adalah perintah untuk membaca. Membaca bukan hanya ditunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi kepada seluruh umatnya. Terutama kita sebagai umat Muslim. Seakan-akan Allah mengatakan, wahai Muhammad dan umat manusia, bacalah, dan bacalah. Baik yang tertulis dan yang tidak tertulis, yang ada di hadapanmu dan yang ada di sekitarmu, dengan menyebut dan mengingat nama Tuhanmu yang memberikanmu kepada kehidupan. Baik, yang selanjutnya yaitu terdapat dari surat Al-Ghasyiyah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fadzakir innama anta mudzakir. Yang artinya, maka berilah peringatan, karena sesungguhnya engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan. Dalam ayat ini, Allah secara khusus memberikan perintah kepada Nabi Muhammad agar memberikan peringatan dan petunjuk serta menyampaikan agamanya kepada umat manusia. Karena tugasnya tidak lain hanyalah memberi peringatan dengan menyampaikan kabar gembira dan kabar yang menakutkan. Yang selanjutnya yaitu di pertemuan ke-3 tentang ayat tujuan dari dakwah. Tentang ayat-ayat yang berhubungan dengan tujuan dakwah. Yang pertama ada di surat Al-Imran ayat 138 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Hada bayanul linnasi wa hudaw wa mau'idatal lil muttaqin. Yang artinya Al-Qur'an ini adalah penerang bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Tafsir As-Sa'adi, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'adi menjelaskan bahwa ini adalah penerang bagi seluruh umat manusia. Indikasi yang jelas yang telah menjelaskan kepada manusia kebenaran dan kebatilan.
orang-orang yang bahagia dari orang-orang yang sengsara. Ini merupakan petunjuk azab dari Allah Subhanahu wa taala yang telah ditimpakan oleh Allah kepada orang-orang yang mendustakan Rasul-Nya. Jadi tujuan utama dari berdakwah tentu mencegah kepada kebaikan, memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Kurang lebihnya seperti itu dalam surat Al-Imran dalam surat Al-Imran ayat 138 ini. Baik, yang selanjutnya masih di pertemuan keempat mengenai tujuan dakwah, yaitu terdapat pada surat Al-Fat ayat 28 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida. Yang artinya, Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak agar dimenangkannya terhadap semua agama. Dan cukuplah Allah sebagai saksinya. Subdaud, Tafsir min Fathil Qadir atau Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Askar Al-Mudaris dari Universitas Islam Madinah menjelaskan bahwa dialah yang mengutus Rasul-Nya, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW dengan membawa petunjuk. Maka Rasulullah mendatangkan kalian dengan petunjuk itu dan menunjukkan kepada kalian bahwa di dalamnya mengandung keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dari didatangkannya Rasulullah taala adalah dengan untuk meninggikan agama Islam di atas seluruh agama yang lainnya. Pendapat lain mengatakan bahwa yakni agar Allah memenangkan Rasul-Nya. Lanjut kepada pertemuan yang kelima, yaitu mengenai tujuan dakwah. Di sini tujuan dakwah akidah, yaitu tertanamnya suatu akidah yang mantap di setiap hari bagi seluruh umat muslim, sehingga keyakinan tentang ajaran-ajaran Islam itu tidak lagi dicampuri dengan rasa keraguan. Baik, penjelasan ayat pertama dari pertemuan kelima tentang tujuan dakwah yaitu ada di surat Al-Imran ayat 159 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi li'ata lahum walau kunta faddan ghalidul qalbi la'faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul muttaqin. Yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah yang mencintai orang-orang yang bertawakal. Di sini dijelaskan bahwa dakwah itu harus dengan cara yang lemah lembut supaya tidak menyakiti orang yang diajak dakwahnya dan supaya tidak ada ketersinggungan. Yang selanjutnya, ayat yang selanjutnya yaitu dalam surat Ar-Rum ayat 30 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillahi zalikad dinul qayyim walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia dengan menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti. Maka itulah adanya tujuannya berdakwah, supaya manusia itu sadar bahwa yang menciptakan mereka itu Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah Subhanahu wa taala.
Baik, yang selanjutnya yaitu di pertemuan ke-7 mengenai surat At-Tahrim ayat ke-6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatu giladun sidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, yang berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahkan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Penjelasan dari surat At-Tahrim ayat 6 ini yaitu dikutip dari tafsir Al-Misbah. Ayat ini mengungkapkan wacana tuntutan atau panduan bagi orang-orang yang beriman tentang pendidikan kepada keluarga. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu menggunakan cara yang meladeni Rasulullah. Nah, yang selanjutnya di pertemuan ke-7 itu membahas tentang ayat Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214 yang berbunyi wa'andir ashiratakal aqrabin, yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat. Penjelasan dari surat ini yaitu sesudah menjelaskan tentang keingkaran ahli kitab, maka pada ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk memberikan ajakan beriman kepada Allah untuk kalangan keluarga terdekatnya. Ayat ini mengajarkan pada Rasulullah dan umatnya supaya tidak mengenal pilih kasih atau dalam memberi kemudahan kepada orang lain, artinya tidak pilih kasih, selalu memberikan kemudahan kepada orang lain. Yang selanjutnya itu di pertemuan ke-8 mengenai ayat yang berkaitan dengan metode dan strategi dakwah. Baik, pertemuan yang berikutnya yaitu mengenai surat Al-Maidah ayat 67 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin, yang artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Tafsir dari ayat ini yaitu, sesudah menjelaskan tentang keingkaran ahli kitab, maka pada ayat ini Allah menerangkan tugas Rasulullah yang diantaranya adalah untuk menyampaikan ajaran Islam kepada mereka. Demikian informasi dari sajab nuzul yang diriwayatkan Ibnu Mardawi, yaitu wahai Rasul, sampaikanlah kepada orang-orang ahli kitab apa yang diturunkan kepadamu, yaitu ajaran-ajaran Islam melalui wahyu dari Tuhanmu, itulah tugas dan kewajibanmu. Yang selanjutnya yaitu mengenai ayat-ayat metode dan strategi dakwah. Yang pertama ada di surat Al-Baqarah ayat ke-2 7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusalla wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun, yang artinya yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Nah, seperti yang dijelaskan pada arti dari ayat tersebut, yaitu sifat-sifat orang fasik itu terbagi menjadi dua, yaitu melanggar janji Allah sesuai perjanjian itu diteguhkan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk menghubungkannya, membuat kerusakan di bumi,
yang melanggar perjanjian Allah dengan yang sudah melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu diteguhkan, memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk menghubungkannya, membuat kerusakan di bumi. Orang-orang yang merusak perjanjian Allah yaitu merusak perjanjian dengan makhluknya, bahwa seluruh makhluknya akan beriman kepadanya, kepada para malaikat, kepada para rasul, kepada para kitab-kitabnya pada hari kiamat, dan adanya qadar Allah. Ayat yang selanjutnya yaitu Quran Surat Hud ayat 120 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul la naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fa'udaka wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'idatu wa dziqra lil mu'minin, yang artinya, dan semua kisah Rasul-Rasul kami ceritakan kepadamu, Muhammad, agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu. Dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat, dan peringatan bagi orang yang beriman. Tafsir dari Asy-Sya'di Syekh Abdurrahman bin Nasir, pakar tafsir abad 14 Hijriah, menjelaskan bahwa tatkala Allah menyebutkan di surat ini berita-berita tentang para nabi, maka dia menyebutkan hikmah dari itu semua seraya berfirman, dan semua kisah Rasul kami ceritakan kepadamu Muhammad, kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu, agar hatimu teguh dan bersabar sebagaimana kesabaran Rasul-Rasul ulul azmi. Yang selanjutnya yaitu dari Quran Surat Al-Ankabut ayat 100 di pertemuan 11, di Surat Al-Ankabut ayat 19 yang berbunyi awalam yarau kaifa yubdi'ullaha khalaqa summa yu'idu inna dzalika 'ala Allahi yasir, yang artinya, dan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk kemudian dia mengulanginya kembali, sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Nah, sebagian ulama memandang ayat ini ditujukan kepada penduduk Mekah yang tidak mau beriman kepada Rasulullah. Tetapi jumhur mufasir berpendapat bahwa ayat ini masih merupakan rangkaian dari peringatan Nabi Ibrahim kepada kaumnya. Selanjutnya di pertemuan ke-12 mengenai Quran Surat An-Nisa ayat 94 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina tabtaghuna aradal hayatid dunya fa indallahi maghanimu katsira kadzalika kuntum min qablu famannallahu 'alaikum fatabayyanu innallaha kana bima ta'maluna khabira, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi berperang di jalan Allah, maka telitilah, carilah keterangan, dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, kamu bukan seorang yang beriman. Lalu kamu membunuhnya dengan maksud mencari harta benda kehidupan dunia. Padahal di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu. Lalu Allah memberikan nikmatnya kepadamu, maka telitilah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Penjelasan dari surat ini yaitu, apabila seseorang ingin pergi berperang berperang dengan musuhnya, maka hendaklah dia bersikap hati-hati terhadap orang yang mereka temui, dan janganlah tergesa-gesa menuduhnya sebagai orang yang tidak beriman, lalu membunuhnya. Utamanya apabila orang yang ditemui itu telah mengucapkan Assalamualaikum atau telah mengucapkan La ilaha illallah, yaitu ucapan secara Islam, maka orang tersebut tidak boleh dituduh kafir. Baik, yang selanjutnya di pertemuan ke-13 atau pertemuan terakhir
Ada beberapa ayat juga yang mengenai dengan metode dakwah. Di sini ada surat Yusuf ayat 28 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min qaidikun inna qaidakunna azim, yang artinya maka ketika dia suami perempuan itu melihat baju gamisnya Yusuf koyak di bagian belakang, dia berkata, sesungguhnya ini adalah tipu dayamu benar-benar hebat. Tafsir dari surat Quran surat Yusuf ayat 28 ini yaitu, maka ketika dia Al-Aziz melihat baju gamisnya Nabi Yusuf koyak di bagian belakang, dia pun berkata, sesungguhnya ini adalah tipu dayamu wahai istriku, sungguh tipu dayamu untuk mengelabui kami benar-benar hebat. Mengulik kepada kisah Nabi Yusuf. Yang surat selanjutnya di pertemuan ke-13 yaitu Quran surat Al-Hujurat ayat ke-12 di pertemuan ke-13 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ujtanibu katsiran minad dunni inna ba'dud dunni ism wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihatumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah mengunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudara yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Tafsir dari surat ini yaitu memerintahkan kepada orang-orang untuk menjauhi banyak prasangka buruk atau suudzon kepada manusia yang tidak disertai bukti atau tanda-tandanya. Sesungguhnya sebagian prasangka, yakni prasangka yang tidak disertai bukti atau tanda-tanda itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari kesalahan-kesalahan orang lain yang sengaja ditutup-tutupi untuk mencemooh, yang sengaja dibuka untuk mencemoohnya, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing, yakni membicarakan aib sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memaki tersebut, maka perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang dosa. Baik, sekian pemaparan materi dari saya mengenai pertemuan tafsir dakwah selama semester 2, di mana saya tadi membawa 2 ayat dari setiap pertemuan, dari pertemuan ke-1, dari ke pertemuan kelompok 1 sampai pertemuan ke kelompok 13. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.